Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar Al-Quran hadis kelas 4. Pembahasan kita hari ini masih tentang surat Al-Lahab. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari bacaan dan terjemah surat Al-Lahab, mufrodat atau kosakata, dan yang terakhir, penjelasan singkat tentang surat Al-Lahab. Maka pada pertemuan hari ini, akan kita bahas pokok-pokok isi kandungan surat Al-Lahab, asbabun nuzul, dan kisah yang diceritakan dalam surat Al-Lahab, yaitu tentang Abu Lahab dan istrinya. Pokok-pokok isi kandungan surat Al-Lahab. 1. Surat Al-Lahab menerangkan tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang dan menfitnah Rasulullah. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta bendanya tidak berguna dan segala usahanya untuk keselamatannya. 2. Surat Al-Lahab menerangkan tentang kegagalan lawan-lawan Nabi Muhammad yang menjelek-jelekkan Nabi dan kaum muslimin. 3. Surat Al-Lahab ini mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat bertahan dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Lalu siapa Abu Lahab itu? Dia adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam. Istrinya bernama Ummu Jamil binti Harith bin Umayyah. Dan nama aslinya adalah Arwa. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan tentang asbabun nuzul surat Al-Lahab berikut ini. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Surat Al-Lahab diturunkan ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa sambil berseru, "Mari berkumpul pada pagi hari ini." Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya kepadaku?" Kaum Quraisy menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah bersabda, "Aku peringatkan kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Berkatalah Abu Lahab, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'atana, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Lalu Allah menurunkan ayat 1-5 surat Al-Lahab yang berkenaan dengan peristiwa yang menggambarkan bahwa kecelakaan itu akan terkena kepada orang yang memfitnah dan menghalang-halangi agama Allah, termasuk istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Abu Lahab ini adalah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Salah satu paman Nabi Muhammad itu ada yang bernama Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Dia sangat benci sekali kepada Rasulullah SAW. Istrinya pun juga demikian. Istrinya yang bernama Ummu Jamil binti Harb. Harb itu bapaknya Ummu Jamil, maka dia disebut Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya Arwah. Dia juga orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sangat memusuhi dan sangat membenci, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia menolak. Suatu saat Ummu Jamil ini pernah menyebarkan kayu-kayu yang berduri di depan pintu Nabi Muhammad, yang tujuannya adalah untuk menyakiti Nabi Muhammad. Di lain hari, Ummu Jamil ini juga pernah keluar dari rumah sambil membawa kayu. Kayu ini penuh dengan duri. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menemui Nabi Muhammad lalu memukul Nabi Muhammad. Singkat cerita, Ummu Jamil ini keluar rumahnya
mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan di dekat rumah Nabi Muhammad, Ummu Jamil ini bertemu sahabat Abu Bakar yang sedang duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad duduk di samping sahabat Abu Bakar. Ummu Jamil ini bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana Muhammad?" Abu Bakar bingung. Mengapa nggak bisa melihat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ada di samping Abu Bakar, tapi Ummu Jamil nggak bisa melihat. Maka Abu Bakar pun terdiam, tidak bisa menjawab. "Kalau kamu diam saja, tidak menunjukkan di mana Muhammad, saya akan cari. Saya akan cari sendiri." Keluar, berjalan, maka Ummu Jamil ini meneruskan perjalanannya menuju rumah Nabi Muhammad. Ternyata di rumah Nabi Muhammad juga nggak ada siapa-siapa. Dia kembali lagi dengan tangan hampa. Nah, itu cerita tentang Ummu Jamil. Itulah kisah Abu Lahab dan istrinya yang selalu menentang, memusuhi dan menfitnah Nabi Muhammad yang diceritakan dalam surat Al-Lahab. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.